Pernahkah Anda merasa bahwa semakin Anda mengejar sesuatu, entah itu cinta, pengakuan, atau keberhasilan, semakin jauh hal itu menjauh dari genggaman Anda? Saya pernah, dan itu melelahkan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Dalam video ini, kita akan membongkar kebijaksanaan Stoik tentang bagaimana tidak mengejar bisa jadi justru cara terbaik untuk mendapatkan apa yang memang menjadi milik kita, termasuk cinta, penghargaan, dan ketenangan. Bukan dengan ambisi membabi buta, tapi dengan menjadi, bukan mencari. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, berhenti mengejar, mulai menjadi. Dulu saya percaya bahwa jika saya cukup gigih, cukup perhatian, cukup sempurna, orang lain akan mencintai saya balik. Saya kira usaha keras akan berbanding lurus dengan balasan cinta. Tapi saya salah. Alih-alih dihargai, saya malah merasa seperti sedang bernegosiasi terus-menerus dengan kenyataan dan kalah. Filsafat Stoik mengajarkan, apa yang benar-benar untukmu tidak perlu dikejar. Ia akan datang ketika kamu siap. Dan kesiapan itu datang bukan dari mengejar, melainkan dari menjadi. Ketika saya berhenti mengejar dan mulai fokus memperbaiki diri, sesuatu yang magis terjadi. Saya jadi lebih tenang, lebih percaya diri, dan hubungan-hubungan dalam hidup saya mulai berubah. Orang-orang datang bukan karena saya kejar, tapi karena saya pancarkan sesuatu yang berbeda. Ketulusan, keutuhan, dan kedewasaan. Kedua, bangun diri bukan ilusi. Filosofi Stoik menekankan, kendalikan yang bisa Anda kendalikan, yaitu diri Anda sendiri. Saya mulai bertanya, apa yang membuat seseorang tertarik kepada saya? Apa yang membuat saya menarik secara batin, bukan cuma penampilan? Saya mulai memperkuat kesehatan mental saya, mulai olahraga, meditasi, membaca buku, dan mengisi waktu dengan hal yang membangun. Dan Anda tahu apa? Energi itu menular. Tanpa saya sadari, saya tidak hanya menjadi lebih menarik di mata orang lain, saya juga merasa lebih utuh di mata saya sendiri. Saya berhenti menjadi seseorang yang haus validasi, dan mulai menjadi seseorang yang layak dicintai, bahkan oleh diri saya sendiri. Ketiga, lepaskan kontrol peluk proses. Saya pernah merasa frustrasi karena hubungan tidak berjalan sesuai rencana. Saya ingin seseorang berubah, memperhatikan saya, bersikap seperti yang saya harapkan. Tapi stoikisme mengingatkan, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya sikap kita terhadap mereka. Saat saya berhenti mencoba memperbaiki orang dan mulai fokus pada bagaimana saya merespons keadaan, hubungan saya justru jadi lebih sehat, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Cinta bukan tentang kendali, tapi tentang hadir dengan penuh kesadaran. Keempat, temukan kekuatan dalam kesendirian. Dulu saya takut sendiri. Saya kira kebahagiaan hanya datang ketika ada seseorang di sisi saya. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa kesendirian bukan kekurangan, tapi ruang untuk tumbuh. Saya belajar menikmati waktu sendiri. Pergi nonton sendirian, ngopi sambil baca buku, jalan pagi tanpa gangguan. Dan di dalam kesendirian itu, saya mulai mengenal siapa saya sebenarnya. Yang menarik, ketika saya merasa utuh dalam kesendirian, hubungan saya dengan orang lain pun jadi lebih otentik. Tidak lagi penuh harapan tersembunyi, tapi hadir sebagai dua manusia yang memilih untuk tumbuh bersama, bukan saling mengisi kekosongan. Kelima, kesabaran adalah kekuatan. Di era serba instan ini, kita sering ingin cinta datang secepat unduhan Wi-Fi, tapi stoikisme mengajarkan yang memang milikmu tidak akan pergi kemana-mana, dan yang bukan untukmu, sekeras apapun kamu genggam, akan hilang. Ketika saya mulai bersabar dalam cinta, karier, dan hubungan, hidup saya jadi lebih tenang. Saya tidak lagi tergesa-gesa menuju hasil akhir, tapi menikmati setiap proses yang ada. Karena dalam proses itulah karakter kita ditempa. Dan dalam karakter itulah kita menjadi layak menerima apa yang memang milik kita. Pada akhirnya filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita pantaskan. Ketika kita berhenti mengejar dan mulai membangun, hal-hal yang tepat akan datang dengan caranya sendiri. Bukan karena kita memaksakan, tapi karena kita siap.
Dan sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa pelajaran terbesar yang pernah Anda dapatkan tentang melepaskan dan menerima dalam hidup atau hubungan? Tulis di kolom komentar atau bagikan video ini kepada seseorang yang sedang berjuang dalam pencarian dirinya sendiri. Bersama-sama, kita bisa menciptakan ruang untuk cinta yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih tulus. Karena yang memang milik kita tidak akan pernah tersesat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.